Shalom Bapak Ibu Saudara, bangkit dan bercahayalah. Senang bisa menemui Bapak Ibu Saudara dalam Daily Devotion hari ini. Kita akan mengambil firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-9 ayat 15 sampai ayat 23. Tetapi saya akan bacakan kepada kita ayat yang ke-15 saja, sebab kisah ini berbicara tentang tiang awan yang memimpin perjalanan orang Israel. Firman Tuhan berkata, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya, apa sih yang membuat kita optimis, tetap bisa berharap yang baik di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang tidak baik ini? Saya percaya cuma satu hal, jawabannya adalah penyertaan Tuhan. Tidak ada yang lain. Sama seperti bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan pada waktu pagi hari dan juga tiang api pada waktu malam. Bahwa mereka dipimpin kemanapun tiang awan ini pergi, selama mereka mengikuti, mereka akan mengalami kemenangan, kekuatan, pertolongan. Bahkan mereka akan mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Tetapi setiap kali tiang awan ini bergerak, lalu mereka tidak bergerak, mereka akan mengalami masalah yang banyak. Masalah demi masalah akan mereka alami, hadapi, karena mereka tidak mengikuti pimpinan dari tiang awan ini. Pelajaran apa yang bisa kita petik atau kita ambil daripada kisah tiang awan ini adalah bahwa begini, kita perlu terus membangun iman kekristenan kita di dalam pimpinan Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama Tuhan memimpin orang Israel dengan tiang awan, maka di perjanjian baru, puji Tuhan, ada kabar baik buat setiap kita. Ada penyertaan Tuhan yang lebih hebat daripada penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel dengan tiang awan di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Tuhan menyatakan penyertaannya kepada setiap gerejanya itu melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Bahwa rohnya itu yang Tuhan taruh di dalam kita, supaya kemudian begini, dia dapat menyertai kita kemanapun kita pergi. Bahkan bukan hanya menyertai kita, dia mau terlibat dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Ini jauh lebih hebat daripada apa yang terjadi di dalam perjanjian lama yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau bangsa Israel hanya melihat tiang awan, tapi di perjanjian baru bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini Roh Kuduslah yang berdiam di dalam kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Berarti dengan kata lain, Roh Kuduslah yang Tuhan taruh di dalam kita untuk menyertai setiap orang percaya, supaya kemudian gini, Roh Kudus yang di dalam diri kita inilah yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber kuasa, yang akan menjadi pengharapan buat kita. Dia akan menolong kita, menghiburkan kita menghadapi segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini sadari ini, bahwa kunci keberhasilan kita bukanlah dalam kepintaran kita, pengalaman kita. Suatu kali semua kepintaran, pengalaman, kekayaan kita itu akan sampai kepada satu titik tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita adalah gini, penyertaan Tuhan yang ajaib. Kalau kita bergerak di dalam penyertaannya, kalau kita bergerak di dalam terus tuntunan Tuhan, saya percaya gini, kita akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi. Karena bukan lagi kita, tetapi Roh Kudus, pribadi Tuhan yang di dalam kita lah yang akan menyatakan kuasanya, bermanifestasi melalui kehidupan kita. Sehingga kita dapat melihat begini, oh ternyata sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Oh, saya dapat melihat terobosan terjadi. Oh, saya bisa melihat mujizat terjadi. Oh, saya bisa melihat keajaiban Tuhan terjadi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi yang siap untuk terus membawa kita daripada kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lebih besar lagi, kepada kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Kenapa? Sebab kita adalah umat-umatnya. Hari ini, kalau saudara ingin melihat terus pertolongan Tuhan yang ajaib, saudara ingin melihat mujizat terjadi, saudara ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, hari ini mari libatkan Tuhan. Sadari bahwa ada Roh Kudus dalam hidup saudara, dan Roh Kudus dalam hidup saudara itu ingin menyertai saudara, ingin menyatakan kuasanya melalui saudara, supaya kita menjadi perwakilan Tuhan, representasinya Tuhan untuk menyatakan kemasyurannya. Kuasanya akan terus membangkitkan saudara. Sebab firman Tuhan berkata gini, kalau kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti ada kuasa yang hebat dalam hidup saudara.
karena penyertaannya sempurna buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, bahwa Engkau ingin meneguhkan setiap hati kami, umat-umat-Mu, bahwa penyertaan-Mu sempurna buat kami. Kalau di perjanjian lama Engkau menyertai orang Israel dengan tiang awan, tapi hari ini bagi gereja-gereja-Mu, bagi umat-umat-Mu, bukan hanya tiang awan, tapi ada Roh Kudus pribadi Tuhan yang berdiam dalam kami, yang menyertai kami untuk meneguhkan hidup kami, supaya kami terus berjalan di dalam jalan kemenangan. Terima kasih, hari ini aku serahkan semua umat-umat-Mu dalam tangan-Mu. Engkau teguhkan mereka dengan penyertaan-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.